Salam sejahtera. Sebelumnya kami mohon maaf atas segala keterbatasan dari pengalaman dan kekurangan kami. Kali ini kami akan berbagi sedikit pengalaman kami mengenai kakao sambung samping atau sambung pucuk. Di mana warga sekitar kami hanya mengenal tanaman kakao lokal atau coklat dari biji. Dan mengapa kita harus tanam kakao sambung samping atau sambung pucuk? Dan apa kelebihan dari kakao sambung? Nah, mungkin di sini bisa sedikit memberi jawaban. Mari coba sama-sama kita bahas mengenai kenapa kita dan kenapa juga harus menanam kakao sambung pucuk atau samping. Sambung pucuk atau sambung samping sama dengan komoditi yang lainnya, misalnya kopi, durian dan juga tanaman lain, itu banyak menggunakan teknik sambung pucuk. Jadi sambung pucuk adalah salah satu cara memperbanyak tanaman tanpa kehilangan dari sifat-sifat dari induknya. Misalnya kita menanam tanaman kakao MCC02, maka hasilnya juga sama dengan MCC02 baik dari segi daun, cabang, buah, dan bijinya. Dalam sambung pucuk kakao itu melibatkan dua tanaman, ya dua jenis. Yang pertama, satu sebagai batang bawah dan satu sebagai entris. Batang bawah ini biasanya diambil dari kakao lokal, kakao yang memiliki perakaran dan batang yang kokoh dan juga tahan penyakit tetapi kurang menghasilkan buah. Misalnya ini adalah kekosongan pucuk atau ranting buah dari sini ke bawah. Dari sini ke atas ada baiknya kita lakukan sambung sisip. Batang bawahnya yang diambil dari kakao lokal ataupun kakao yang memang sudah adaptif di lokasi ini. Dan beginilah mungkin setelah disambung dengan entris yang diambil dari klon unggul. Kemudian, apa kelebihan dari kakao sambung dan kenapa menanam kakao sambung? Yang pertama, seperti saya sampaikan tadi, sesuai dengan pengertian sambung, kita akan mendapatkan tanaman yang kita tanam itu sifat-sifatnya sama dengan induknya. Jadi kalau kita menanam kakao sambung jenis MCC02, maka tanaman yang akan tumbuh adalah tanaman MCC02, baik itu dari bijinya, buahnya itu akan sama dengan MCC02, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi berbeda dengan tanam biji, karena kalau tanam biji nanti hasilnya belum tentu sama dengan sumber entrisnya atau dari indukannya. Jadi tujuannya untuk mendapatkan jenis tanaman yang sama 100% dengan indukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan dari kekosongan ranting buah. Kakao sambung itu lebih pendek, tidak sama dengan kakao lokal. Kalau yang ditanam dari biji itu biasanya akan tumbuh cabang, tiganya mungkin akan muncul sekitar 1 meter sampai 2 meter dari permukaan tanah. Jadi dia akan tumbuh lurus lalu ke atas baru muncul sirkuitnya, jadi otomatis tanamannya akan tinggi kalau ditanam dari biji. Berbeda dengan kalau kita melakukan sambung, karena sambung sisip ini dilakukan ketika tinggi tanaman hanya sekitar 50 cm disambung, maka otomatis nanti cabangnya akan mulai muncul dari posisi entrisnya. Bercabang sekunder mulai dari sini. Nah, otomatis tajuk tanaman akan lebih pendek dari kakao yang ditanam dari biji. Itu yang kedua adalah tajuk tanamannya lebih pendek.
Kemudian yang ketiga, otomatis ketika tajuknya lebih pendek ada beberapa manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama memudahkan pemanenan. Pemanenan sendiri posisi buah kakao sambung itu biasanya di bawah dari 2,5 meter. Karena memang kita dapat menjaga tinggi tanamannya 3-4 meter dengan lakukan pemangkasan. Dalam proses pemanenannya karena kita dapat menggunakan gunting mempercepat proses pemanenan. Yang kedua, yaitu yang paling penting adalah mempermudah pemangkasan sendiri tajuk pendek jadi akan memudahkan kita dalam melakukan hal pemangkasan jadi cukup dengan gunting kita sudah bisa memangkas. Juga dapat menjaga supaya seperti saya sampaikan agar tingginya hanya sekitar 3-4 meter maksimal. Kemudian yang ketiga, akan memudahkan dalam penyemprotan. Karena tanaman lebih pendek, kita mudah melakukan penyemprotan. Sehingga secara otomatis baik kita lakukan penyemprotan daun itu akan terkena merata kita spray dari bawah sudah terkena semua bagian tanaman itu lebih mudah dibandingkan dari kakao yang ditanam dari biji misalnya. Kemudian selanjutnya, tanaman kakao sambung itu cenderung lebih cepat berproduksi jadi jika umur 2 tahun itu dia akan sudah mulai berproduksi bahkan di bawah 2 tahun itu sudah mulai berbunga dan berbuah. Mungkin hanya sampai di sini uraian kami tentang tanaman kakao. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.